Film diawali di sebuah rumah dan memperlihatkan seorang ibu dan anak laki-lakinya yang merupakan inspektur kepolisian yang bernama Jatil. Malam itu, Jatil mendapatkan perintah langsung dari Kapolsek untuk menyelidiki kasus pembunuhan konglomerat yang bernama Tuan Raku Versing. Lalu ia pun segera pergi ke TKP. Di sana ia disambut oleh adik ipar korban yang bernama Rames. Penemuan korban bertepatan dengan hari pernikahannya yang kedua. Rames menjelaskan jika korban sudah ditinggal mati istri pertamanya 5 tahun yang lalu. Dan korban memiliki 2 anak yang bernama Karan dan Karuna. Lalu ketika menaiki tangga, Jatil menginjak pecahan kaca lentera yang tak sengaja dijatuhkan oleh pembantu keluarga Raku Versing yang bernama Chuni. Dan terlihat istri saudara laki-laki korban yang bernama Pramila. Lalu Pramila kemudian menyuruh Chuni untuk segera membersihkan pecahan kaca itu. Lalu orang pertama yang menemukan korban sudah tidak bernyawa adalah Vikram yang merupakan anak laki-laki Pramila. Lalu Vikram menjelaskan dia pergi mengantarkan tunangannya yang merupakan putri dari seorang DPR yaitu Muna Raja yang juga kerabat dekat dari Tuan Raku Versing sekitar pukul 9:30 malam. Kemudian ia kembali sekitar pukul 11 malam dan sempat bertelepon dengan korban di pukul 10:30 malam. Lalu kemudian pada pukul 11:30 malam ia membawa ibu beserta saudarinya ke kuil dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Lalu Jatil melihat sebuah senapan yang digunakan si pelaku untuk membunuh korban. Diketahui senapan itu diambil pelaku dari ruang kerja korban dengan memecahkan kaca kabinet. Rames juga menunjukkan sebuah tangga dari belakang rumah yang bisa digunakan menuju kamar korban. Dan kamar lainnya yang berada di lantai atas. Jatil menaiki tangga itu kemudian melihat kamar pengantin wanita yang bernama Rada. Lalu tak lama suami dari Karuna bernama Raffi datang dan membuat keributan. Ia menuduh Rada yang membunuh ayah mertuanya. Saat Raffi hendak menemuinya, Jatil menghalau dan memukulnya karena yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak tepat. Lalu Jatil kemudian bertanya kepada Rada tentang asal-usulnya. Namun Chuni yang saat itu berada di sana berkata Rada tak memiliki keluarga, dahulu statusnya sama seperti dirinya. Lalu Jatil bertanya kepada Rada di mana Rada saat pembunuhan terjadi. Rada berkata jika malam itu ia berada di lantai bawah, tidak pernah naik ke lantai atas. Lalu Jatil memberikan perintah kepada semua anggota keluarga agar tidak meninggalkan rumah sebelum ia memutuskan siapa pelakunya. Lalu sebelum pergi, Chuni datang memberikan sebuah memo kecil kepada Jatil yang ditulis oleh Rada untuknya. Lalu sesampainya di rumah, ia membuka memo itu dan teringat kejadian 5 tahun yang lalu. Saat itu Jatil sedang menaiki kereta api, tiba-tiba ia dikejutkan oleh pria tua yang berteriak minta tolong. Lalu pria tua itu mengatakan ketika ia tertidur putrinya hilang dari sisinya. Jatil kemudian membantu mencarinya. Dan ternyata putri si pria tua itu adalah Rada yang hendak melompat dari kereta. Sembari si pria itu beristirahat, Jatil berkata jika ia akan menjaga putrinya agar tidak melakukan hal bodoh lagi. Lalu scene beralih kepada Jatil yang bersama rekannya yang bernama Nandu. Mereka mempelajari video rekaman selama pernikahan berlangsung. Di video itu terlihat DPR Muna Raja yang datang bersama putrinya. Diketahui jika kesuksesan Muna Raja dalam memenangkan pemilu adalah karena bantuan dari Raku Versing. Namun di pemilihan berikutnya ia tidak lagi mendapatkan bantuan dari Tuan Raku Versing. Dikarenakan Tuan Raku Versing memilih untuk mencalonkan dirinya sendiri. Dan untuk memenuhi syarat pemilihan, Tuan Raku Versing harus menikah terlebih dahulu. Demi mengubah status dudanya karena saat itu korban tak memiliki surat wasiat satupun. Lalu dipastikan semua harta yang ia miliki akan jatuh ke tangan Rada. Lalu pihak keluarga yang tidak terima kemudian mengkambing hitamkan Rada sebagai pelaku pembunuhan agar harta korban tidak jatuh ke tangan Rada.
Lalu Nandu menganggap keputusan itu sebagai keputusan yang masuk akal, nantinya mereka juga tak akan lama-lama menyelidiki kasus tersebut. Namun Jatil tidak setuju begitu saja, ia merasa harus menyelidiki bagaimana latar belakang korban. Sehingga ia dibunuh seperti itu karena diketahui setelah pembunuhan itu tidak ada benda yang hilang dari kamar korban. Ini menandakan jika ada seseorang yang sangat dendam kepadanya. Lalu Jatil melanjutkan penyelidikan di kamar korban, ia menemukan beberapa foto Polaroid yang menampilkan bibir dan bekas kekerasan dari wanita yang tidak tahu siapa itu. Di bawah tempat tidurnya, Jatil juga menemukan sebuah mandik-mandik yang terjatuh dengan bercak darah korban. Lalu di luar rumah, Rada berteriak karena Karan hendak melukainya dengan senapan. Lalu Jatil kemudian menampar Karan dan menghentikan tindakan bodohnya. Raffi yang berada di sana tak terima atas apa yang dilakukan Jatil kepada adik iparnya. Lalu ia mengancam dan segera memberitahukan hal itu kepada Munaraja. Namun Jatil tak menghiraukannya dan kembali melanjutkan penyelidikan. Lalu Jatil berbicara kepada Rada untuk kedua kalinya. Ia bertanya bagaimana dirinya bisa sampai di rumah ini. Rada mengatakan jika setelah kematian ibunya, ayahnya menjualnya kepada DPR Munaraja lalu diserahkan kepada Raku Versing. Rada menyalahkan Jatil atas kejadian 5 tahun yang lalu. Jika saat itu Jatil tidak menemukannya, mungkin ia tidak akan seperti ini. Namun Jatil tak menganggap dirinya bersalah karena Rada juga tak memberitahukan apa yang sedang menimpanya saat itu. Lalu Rada menunjukkan bekas luka di punggungnya dan luka itu sama persis dengan foto yang dilihat Jatil barusan. Setelah interogasi singkat, Jatil menyimpulkan jika Rada tidak bersalah dan semampunya ia akan menemukan siapa pelakunya. Namun jika Rada berbohong atas keterangan yang ia berikan, Jatil tidak akan memaafkannya. Sebelum pergi dari sana, Jatil melihat seorang wanita bisu di perkarangan rumah Tuan Raku Versing. Wanita tersebut adalah nenek dari Chuni yang dulunya juga pembantu di rumah itu. Lalu dari penyelidikan sementara, Jatil menyimpulkan jika korban meninggal bukan pukul setengah 12 malam, melainkan sekitar pukul 10 malam. Saat kembang api dimainkan, sehingga ketika korban ditembak suaranya tidak akan terdengar karena tertutup suara kembang api. Jatil pun mencurigai Vikram atas pernyataan yang pernah ia berikan. Lalu Jatil menyuruh Nandu memeriksa panggilan telepon yang dilakukan Vikram saat pukul setengah 12 malam. Namun perkataan Vikram saat itu benar karena nomor itu memang nomor korban. Akan tetapi sebelum dan sesudahnya Vikram juga menelpon panggilan kepada nomor korban yang kedua. Setelah Jatil menelpon nomor itu, ia terkejut karena yang menjawabnya adalah seorang wanita yang tak lain adalah Rada. Lalu keesokan harinya, Jatil segera menjumpai Rada dan memintanya berterus terang. Rada kemudian mengakui jika selama ini ia dan Vikram juga menjalin hubungan. Lalu Jatil sedikit tak percaya apa yang dilakukannya, di mana Rada bisa bercinta dengan dua pria yang berada dalam satu rumah. Namun hal itu dilakukan Rada dengan senang hati karena dahulunya ia juga mencintai Vikram. Lalu Jatil mengembangkan penyelidikan kepada Vikram. Ia menyimpulkan jika Vikram menggunakan tangga belakang untuk membunuh korban pada pukul 10 malam. Namun hal itu dibantah oleh Vikram. Ia berkata, jika aku membunuh korban saat itu, lantas siapa yang menelponku? Di jam setengah 12 malam, ia kemudian menantang Jatil untuk mencari bukti sebelum menuduhnya sebagai pelaku. Lalu kepolisian sudah memeriksa barang bukti senapan dan ponsel korban, namun tidak ditemukan sidik jari siapapun. Hal itu membuat Jatil semakin penasaran. Jatil kembali memeriksa rekaman pernikahan tepat pukul jam 11 malam. Di saat listrik padam, ia melihat Chuni naik ke lantai atas menuju kamar korban dengan membawa lentera. Merasa jika Chuni mengetahui sesuatu, ia pun segera mendatangi ke kediamannya Chuni. Namun Chuni tidak memberitahukan kepada Jatil dengan siapa ia berada saat itu. Ia takut jika ia memberitahukannya, maka nyawanya akan terancam. Alih-alih mendapatkan informasi tentang korban, Jatil malah mendengar keluhan Chuni atas kinerja kepolisian. Lalu Chuni bercerita, dahulu ia pernah membuat laporan atas kematian ayahnya dengan Nyonya Raku Versing. Namun Kapolsek menganggap jika ayahnya dan Nyonya Rakufir hanya kecelakaan dan dirampok orang tak dikenal. Sehingga ia dengan sengaja menutup kasusnya dan tak melanjutkannya. Nenek Chuni yang saat ini gila juga disebabkan dengan tindakan kepolisian yang tidak menegakkan keadilan dalam kasus itu. Lalu diperlihatkan kejadian 5 tahun yang lalu. Nyonya Rakufir bersama ayah Chuni sedang menuju Kanpur dengan menggunakan mobil sedan. Mobil mereka kemudian ditabrak oleh sebuah truk.
dari belakang hingga terbalik dan jatuh ke bawah jalan. Lalu kemudian dari dalam truk keluar seorang pria yang langsung membunuh mereka. Lalu setelah terbunuh, pria itu membawa kedua mayat ke pabrik penyamakan kulit hewan. Lalu ia kemudian menguburkannya dan menyiramkan asap agar badan korban melepuh dan tidak menimbulkan bau. Namun dalam aksinya, tangan si pria terkena cipratan asam yang membuatnya hampir saja terkapar. Merasa kasus ini ada kaitannya dengan kasus Tuan Rakufir Singh, lalu Jatil segera mencari berkas laporan yang pernah diajukan Chuni. Ia pun mempelajari dengan teliti. Lalu keesokan harinya, ia menjelaskan kepada Nandu jika ada kejanggalan dalam kasus kematian Nyonya Rakufir. Di mana setelah kejadian itu keesokan harinya, kepolisian Akbarpur mendapatkan kabar kecelakaan dengan mobil yang sama. Akbarpur terletak di antara Gwalior dan Kanpur, sehingga bisa dipastikan jika si pelaku sengaja membawa mobil mereka dari Kanpur dan meletakkannya di Akbarpur untuk mengaburkan TKP. Lalu Jatil kembali melanjutkan penyelidikannya yang mendatangi kantor polisi Akbarpur. Lalu setelah melihat barang bukti, ia menemukan pecahan bemper dari truk yang menabrak mobil Nyonya Rakufir. Lalu setelah disambungkan, terlihat logo dari pabrik kulit penyamakan hewan bernama Jasmau. Lalu tak menunggu lama, ia pun segera bergegas ke sana. Setelah diselidiki, ia pun mengetahui jika pemilik pabrik itu adalah DPR Munaraja. Dan orang yang mengelola adalah pelaku pembunuh Nyonya Rakufir dan ayah Chuni. Lalu kepada Chuni, Jatil mengatakan jika ia sudah mendapatkan titik terang dari kasus pembunuhan ayahnya. Namun Jatil meminta kepada Chuni untuk menjadi informan dari kasus pembunuhan Tuan Rakufir Singh. Jatil kembali melanjutkan penyelidikan. Kini ia bertanya kepada Karuna tentang kelakuan ayahnya selama masih hidup. Lalu Karuna mengatakan ayahnya sering membawa wanita asing yang berbeda-beda ke rumah mereka untuk jadikan pelampiasan nafsunya. Ayahnya juga seorang yang sangat keras kepala dan tak ada yang berani menasehatinya termasuk sang ibu. Lalu Karuna juga menambahkan Vikram, Vasuda dan Nyonya Pramila berada di rumah ini baru beberapa tahun yang lalu. Ia juga mengisyaratkan kepada Jatil jika ia tidak nyaman dengan keberadaan Pramila dan Vasuda yang selalu saja mengawasinya. Lalu Jatil juga melakukan interogasi kepada Nyonya Pramila dan Vasuda, namun ia tidak menemukan kecurigaan. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali menemui Radha. Jatil berkata jika kemungkinan besar tuduhan akan tertuju pada Radha dan Vikram yang secara garis besar merekalah yang memiliki masalah dengan Tuan Rakufir Singh. Namun Radha menolak tuduhan itu. Ia berkata walaupun ia sering mengalami kekerasan dari Tuan Rakufir Singh, tetapi ia tidak pernah berniat membunuhnya. Di malam hari, Jatil melanjutkan penyelidikan ke kamar Tuan Rakufir Singh yang menemukan laporan medis dari klinik Suster Sarma. Lalu keesokan paginya, Jatil mendapatkan kabar jika Chuni tewas karena dicekik oleh seseorang. Lalu Jatil mencurigai pria yang mengelola pabrik milik Munaraja adalah pelakunya. Jatil mengajak Nandu untuk menangkapnya, namun Nandu menolaknya. Nandu menganggap jika Jatil yang sudah terlalu jauh melakukan penyelidikan dengan memainkan kasus yang berbeda. Menurutnya, kasus kematian Tuan Rakufir sebenarnya sederhana, karena kemungkinan besar pelakunya adalah Radha dengan motif balas dendam. Lalu setelah itu Nandu meminta izin kepada Kapolsek agar segera melakukan penangkapan. Namun Jatil lagi-lagi meyakinkan Nandu jika bukan Radha pelakunya. Namun Nandu tak menghiraukan perkataan Jatil. Ia memberitahu jika nanti sore ia akan membawa Radha atas perintah Kapolsek. Namun untungnya Jatil datang tepat waktu. Ia segera membawa Radha pergi dari rumah itu dan menaiki kereta menuju Bungalow di Gwalior yang sering ditempati Radha bersama Tuan Rakufir dahulu. Lalu tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria mengikuti dan menaiki kereta. Malam harinya terjadi perkelahian antara Jatil dengan si pria itu yang tak lain adalah pria yang mengelola pabrik kulit milik DPR Munaraja. Lalu Radha datang membantunya dan mereka pun berhasil menjatuhkan si pria itu dari kereta. Lalu tak lama Jatil dan Radha pun sampai di Bungalow. Lalu sementara di sisi lain Nandu sedang memeriksa jasad Chuni. Dokter forensik mengatakan jika di kuku Chuni terdapat potongan kulit mati dari pelaku. Hal itu terjadi karena Chuni melakukan perlawanan ketika ia mendapatkan serangan. Lalu Nandu segera menemui Kapolsek untuk menyerahkan laporan autopsi. Sebelum memasuki ruangan ia melihat Munaraja dan seorang pria ikut keluar bersama Kapolsek. Lalu ia menemukan 3 pria yang bersama mereka memiliki kulit tangan yang mati dan terluka. Sehingga ia menyimpulkan jika yang dikatakan Jatil akan keterlibatan Munaraja adalah benar adanya.
Lalu Nandu mendatangi rumah Chuni dan bertemu dengan sang nenek yang menunjuk foto pria itu sebagai pelaku pembunuhan Chuni. Namun nenek hanya bisa diam dan tak menjawab apapun, tetapi di wajah tersirat dendam yang sangat besar kepada pria itu. Lalu di Bungalau, Jatil yang memeriksa tas yang dibawa Radha menemukan selendang dengan manik-manik yang sama yang ia temukan di kamar Tuan Rakufir. Lalu hal itu menyimpulkan jika Radha telah berbohong kepadanya karena sebenarnya Radha berada di kamar korban ketika malam tersebut. Radha akhirnya mengakui ketidakjujurannya, namun ia tetap mengatakan jika bukan ialah pelakunya. Bersama dengan itu, Radha pun menjelaskan yang terjadi di malam tersebut. Lalu Radha pun berkata, aku dan Vikram saat itu sudah menyusun rencana untuk kawin lari. Namun ketika aku melihat Vikram bersama tunangannya, aku sadar jika kawin lari itu tidak akan pernah dilakukan Vikram. Lalu kemudian ketika Vikram mengantarkan tunangannya pulang, aku menelponnya berkali-kali dengan menggunakan ponsel Tuan Rakufir. Lalu setelah kembali ke rumah, aku mengancam akan memberitahukan hubungan kami kepada Tuan Rakufir. Lalu sesampainya di kamar Tuan Rakufir Singh, listrik tiba-tiba menyala dan kami berdua terkejut ketika melihat Tuan Rakufir Singh sudah tidak bernyawa. Lalu Chuni yang saat itu datang membawa lentera ke kamar Tuan juga ikut menyaksikan. Lalu Vikram kemudian menyuruhku turun dan setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang diucapkannya kepada Chuni. Lalu tak lama kemudian Vikram datang dari pintu depan dan mengantar semua orang ke kuil. Kemudian mengatakan jika ia baru saja menemukan Tuan Rakufir sudah tidak bernyawa. Bersama dengan itu, Jatil mendapatkan telepon dari Nandu yang memberitahu jika orang yang membunuh Chuni adalah pria itu. Dan hal itu dilakukan atas perintah Munaraja demi melindungi Vikram. Dengan kata lain, posisi Radha saat ini akan semakin tersudut. Dikarenakan Chuni sekarang sudah tidak ada, Jatil tak punya cukup bukti lagi untuk menemukan petunjuk. Ia pun menyerahkan Radha ke kantor polisi dan memberitahukannya kepada Kapolsek. Di saat keputusannya, Jatil membuka laporan medis yang kemarin ia temukan. Lalu setelah mendapatkan petunjuk, ia kemudian menjumpai Ramesh dan bertanya tentang Nyonya Rakufir. Di dalam laporan itu tertulis jika Nyonya Rakufir telah melakukan aborsi dan aborsi itu dilakukan 1 hari sebelum kecelakaan yang menimpanya. Hal itu ditentang oleh Ramesh karena menurutnya kakaknya saat itu sedang tidak hamil. Lalu Jatil kembali melanjutkan penyelidikan kepada penjaga Bungalau. Dari interogasi yang ia lakukan, Nyonya Rakufir ternyata sudah mengetahui tentang laporan aborsi yang mengatasnamakan dirinya, dan karena penasaran ia menyuruh Pak Penjaga agar memberitahunya jika Tuan Rakufir datang bersama wanita asing. Namun sang penjaga tidak tahu siapa nama wanita itu, namun ia sering melihatnya beberapa kali datang bersama Tuan Rakufir. Lalu Jatil kembali menyelidiki barang-barang yang ada di Bungalau. Ia menemukan sebuah kamera Polaroid dan lencana sekolah. Lalu keesokan paginya ia mendatangi sekolah dan meminta beberapa keterangan dari kepala sekolah. Sampai di sini mungkin sebagian dari kalian pasti sudah tahu siapa wanita yang dimaksud. Yang mungkin saja ia ada kaitannya dengan pembunuhan Tuan Rakufir Singh. Untuk memastikan kebenarannya akan penyelidikannya, Jatil kemudian memutar kembali rekaman saat pernikahan. Lalu bersama dengan itu, Jatil mendapatkan telepon dari Nandu yang diperintahkan Kapolsek membawa Radha yang kini terduga pelaku ke bawah jembatan di tengah kota. Lalu sesampainya di sana, Nandu melihat sebuah mobil yang sudah menunggu mereka. Ternyata itu kawanan si pembunuh yang bersama anak buahnya. Pria itu kemudian memeriksa mobil Nandu dan membuka pintu belakang. Namun tiba-tiba sebuah sepakan melayang ke dadanya. Dan ternyata itu adalah Jatil. Singkatnya, terjadilah aksi tembak-menembak. Mengetahui semua anak buahnya telah tewas, pria itu pun melarikan diri. Nandu mengejarnya, namun karena kehilangan jejaknya, ia pun juga memutuskan untuk kembali. Si pria pembunuh yang sudah berada di rumahnya kemudian dikejutkan dengan seorang yang menyiramkan bensin ke tubuhnya. Yang ternyata itu adalah nenek Chuni yang hendak membalaskan dendam. Ia segera menghidupkan api dan membakarnya hidup-hidup. Lalu saat Munaraja berkumpul dengan seluruh keluarga Tuan Rakufir, mereka dikejutkan dengan kedatangan Radha dan Inspektur Jatil. Di sini akhirnya Jatil mengungkap semuanya. Pertama, ia menunjuk Munaraja sebagai pelaku pembunuhan kepada Nyonya Rakufir dan supirnya. 5 tahun yang lalu ia memerintahkan anak buahnya si pria pembunuh mengubur mereka di pabrik penyemakan kulit yang dimilikinya. Di malam saat kejadian, Nyonya Rakufir pergi ke Bungalau atas laporan Pak Penjaga. Ia kemudian melihat aksi tak senonoh dari suaminya yang kepada seorang pelajar wanita yang ternyata itu adalah Fasuda. Lalu saat itu Fasuda masuk
masih sangat belia, namun ia sudah sering mendapatkan perlakuan kasar dari pamannya sendiri. Di tanggal 14 Maret, Fasuda melakukan aborsi di Kesusteran Sarma Gwalior yang mengatasnamakan nama Nyonya Rakufir di laporan medisnya. Lalu di tanggal 15 Maret, kepala sekolah menskorsnya dan memberitahu walinya yang tak lain adalah Tuan Rakufir. Lalu Fasuda dikeluarkan dari sekolah dan malam itu juga Nyonya Rakufir bersama sopirnya hilang tanggal 16 Maret. Lalu Chuni membuat laporan ke kepolisian namun tak pernah diselidiki. Di malam pernikahan Tuan Rakufir dengan Radha, Fasuda juga terlihat menggunakan dua selendang yang berbeda. Yang pertama ia pakai di bawah pukul jam 10 malam. Lalu Fasuda juga tak terlihat di video rekaman saat kejadian itu berlangsung. Ia terlihat beberapa saat kemudian dengan menggunakan selendang yang berbeda. Dengan begitu tersimpullah jika Fasuda adalah orang yang membunuh Tuan Rakufir Singh dengan motif balas dendam. Munaraja yang sudah terpojok dengan hal itu kemudian angkat bicara. Terungkaplah satu fakta lagi. Di malam ketika Nyonya Rakufir mengetahui kejahatan suaminya kepada Fasuda, orang pertama yang ia telepon adalah Nyonya Pramila. Lalu Pramila merasa terkejut namun ia lebih memilih menutup kebenaran. Pramila kemudian mengabari Munaraja dengan memberikan perintah kepadanya untuk membunuh Nyonya Rakufir demi menutupi kejahatan Tuan Rakufir. Lalu setelah mengetahui semua kebenarannya, Fikra merasakan kekecewaan yang dalam kepada ibunya. Dan Fasuda juga berlinang air mata. Ia tak menyangka jika selama ini ibunya yang sudah mengetahui kejahatan sang paman lebih memilih diam dikarenakan harta. Lalu Pramila kini merasa tak memiliki harga diri di hadapan keluarga dan anak-anaknya sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Lalu kemudian diperlihatkan scene di mana Fasuda menghabisi nyawa Tuan Rakufir Singh. Malam itu ia menemui pamannya seorang diri lalu mengucapkan selamat kepadanya. Lalu Rakufir Singh malah mempermalukan tanpa rasa malu karena merasa terhina. Fasuda sangat marah dan ia tidak sengaja memecah kabinet yang berisikan senapan. Saat kembang api sedang meriah, ia datang ke kamar Rakufir dengan membawa senapan yang langsung menembak tepat di dadanya dengan perasaan dendam yang selama ini ia simpan. Lalu Fasuda memukul wajah Rakufir berkali-kali dengan ujung senjatanya. Ketika hendak pergi, ia merasakan jika selendangnya tersangkut di tangan Rakufir. Lalu ia segera menariknya, namun manik-manik selendang itu malah terjatuh. Dan selendang yang ia sembunyikan di tas Radha adalah bukti kuat kalau dialah pelakunya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Raat Akeli Hai 2021. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie. Dan terima kasih.